Sudah. Sudah, Nah, ya? itu kita bisa ambil secara steady, Iya. pelan-pelan, gimana kita mau ngambilnya. Ada banyak tutorial di YouTube. Coba kalian cek di YouTube. Angle untuk mengambil sinematik ada, atau angle untuk ngambil di luar di apa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gui Channel. Dan malam ini kita di Amen Mas Dedi. Kita akan membahas bagaimana teknik pengambilan gambar yang bagus menggunakan handphone. Nanti kita mengajarkan cuma melihat dari posisi tangan handphone aja ya. Nah, ini juga kita masih ketemu dengan Mas Dedi tadi. Kita hari ini syuting ya Mas Dedi ya. Yoi. Hari ini syuting di channelnya beliau. Alhamdulillah kita dapat tiga konten lah. Alhamdulillah di daerah Bogor ya. Budaya Bogor. Nanti jangan lupa saksikan kick out sejarah ya di channel beliau. Nah, ini saya juga mau tanya nih ke Mas Dedi langsung aja deh, biar nggak ini teknik pengambilan tanpa gimbal ya, tanpa itu kan pakai tangan untuk prosesnya nggak boleh goyang nih tangan. Itu gimana sih posisi yang baik tuh? Posisi yang baik untuk tangan handphone ya. Jadi, handphone ya. kalau misalnya HP zaman sekarang kan biasanya kan udah dilengkapin sama anti shaking ya, Anti-shaking, iya. Jadi kalau misalnya kita ngambil gambar, Kan begini nih. ya itu jadi kita nggak terlalu ada gerakan ya, tangan goyang tangan atau goyang. shaking gitu kan ya. Biasanya kan kalau misalnya ada yang tangannya kayak tremor kan, Tremor. suka getar sendiri. Suka getar sendiri. Nah, itu biasanya kalau misalnya HP zaman sekarang, yang smartphone zaman sekarang itu biasanya udah dilengkapin sama anti shaking. Namanya itu tinggal dipencet, kita pencet walaupun kamera built-in ya, yang kamera built-in di HP-nya. Ya. Bukan di open cam, kalau open cam belum menyediakan sih. Tapi kalau misalnya yang built-in itu sudah. Nah, itu kita bisa ambil secara steady, pelan-pelan, gimana kita mau ngambilnya. Ada banyak tutorial di YouTube. Coba kalian cek di YouTube. Angle untuk mengambil sinematik ada, atau angle untuk ngambil di luar juga kayak gitu. Nah, iya kan ini gue juga baru tahu tuh tekniknya sobat ya, karena waktu yang menembus badan itu ya. Iya. Menembus badan itu sinematik itu. Jadi seolah-olah nih kamera nembus badan kita, ternyata berhenti di sini. Kita mulai lagi dari belakang. Iya. Nah, itu cakep banget itu sebenarnya editingnya yang harus rapi halus gitu. Ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya sinematik itu kan perpaduan ya. Cara kita mengambil gambar sama cara kita ngedit itu video. Ngedit videonya itu harus halus ya. Iya. Benar-benar harus halus dan kita kasih tahu juga bahwa di sini perlengkapan kan ini tempat gelap. Nah, ini Mas Dedi ini punya yang namanya lighting. Di sebelah sini ada cahaya ya. Ini ya. Itu harus mendukung juga sobat. Kalau nggak muka kita gelap ya, kita nggak kelihatan. Tapi ini kita coba teknik di luar. Iya. Nah, itu salah satu yang kemarin udah pernah kita bahas. Iya. Ini kita di outdoor, gelap tapi kok bisa terang. Seperti itu ya Mas Dedi ya. Betul. Nah, kira-kira nih Mas Dedi, kalau belajar sinematik itu kalau dari YouTube dan kita praktekkan itu seberapa cepat sih kita bisa menangkap? Seberapa cepat juga kita mau praktek. Jadi kita bisa menangkap itu ya seberapa cepat kita mau praktek juga. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat YouTube dong tapi kita nggak praktekin, percuma ya. Jadi lain teori, lain praktek loh. Jadi nanti dalam prakteknya kalian pasti bakal tahu ada kesulitan apa. Misalnya nih kita mau ada gerakan namanya orbit. Objeknya di tengah kayak tadi kan, kita muter. Ya, orbit. Diusahakan itu adalah tempatnya pijakannya itu yang rata. Jadi kalau misalnya pijakannya nggak rata sama kayak tadi gua waktu kena ranting. Kena ranting. Itu jadi dia walaupun kita steady ataupun dengan gimbal tetap ininya tetap goyang gitu. Jadi diusahakan yang tempatnya rata. Itu kayak begitu. Ada beberapa teknik kalau misalnya sinematik, ada orbit. Ada yang tadi gue bilang yang tembus itu ya, beberapa banyak kok tutorialnya di YouTube itu banyak banget. Tapi kalau misalnya lo mau lihat itu di channel luar lebih banyak ya. Cuman kan bahasa Inggris ya. Iya, angle sinematik ya. Nah, kan tadi tuh saya lihat Mas Dedi tuh saya banyak diajarin di lapangan tadi di Kebun Raya Bogor tuh teknik nembus, teknik orbit, dan juga teknik dia ngambil dari batu. Itu apa namanya itu Mas?
itu apa ya? Jadi kita kan kalau misalnya sinematik itu kita mau bercerita kan. Apa sih yang mau kita ceritain? Tapi kita bercerita dengan gambar. Baca. 2000 years later. Ya. Nah, apa yang kira-kira misalnya kayak tadi itu kan tentang kerajaan Pasundan. Nah, kerajaan Pasundan itu kan ditenggarai keratonnya ada di daerah Kebun Raya. Bogor itu. Kenapa kita bisa tahu itu ada di sana? Karena di prasasti batu tulis itu disebut ada namanya ngabalai. Ngabalai itu artinya adalah pemadatan jalan dengan batu-batu untuk jalan setapak. Nah, jalan setapaknya itu sampai sekarang masih ada, makanya itu gue tadi nyoba untuk nyorot batu-batunya baru masuk ke lo gitu loh. Jadi itu kita bercerita dengan gambar ya. Jadi tidak perlu dengan narasi. Kalau sinematik kan begitu kan. Iya, baru tadi saya masuk untuk bercerita tentang narasinya, bagaimana kerajaan prasasti itu ada di situ tadi. Nanti nonton aja. Dan juga kan tadi saya juga lihat kan waktu kita lihat tuh Mas Dedi kan juga ke atas tuh bercerita apa tuh kalau ke pohon tuh. Oh iya, itu menandakan bahwasanya itu hutan. Biasanya itu bercerita itu hutan. Dulunya hutan larangan namanya kan. Nah, itu ya gue bercerita saat kita ada di tempat di mana kita akan syuting itu masih berupa hutan sampai sekarang. Dan itu masih ada ya sampai sekarang ya. Dan itu wah cakep banget dari gue juga ngeliat hasilnya juga puas banget sobat. Dan ini kalau misalnya kita tanya nih kan banyak sobat pasti banyak yang bertanya-tanya kok Mas Dedi jago tekniknya ya, atau mungkin bagaimana saya mau langsung tanya, belajarnya dari kapan Mas? Belajarnya dari YouTube. Dari YouTube justru. Itu nggak lama. Kalau misalnya kita kita punya alatnya, kita punya kemauan, ya palingnya seminggu lo pasti udah jago. Pasti udah jago ya. Jadi kalau misalnya habis ngeliat YouTube, jangan begini caranya, nanti dipraktekin. Enggak. Besoknya praktekin. Besoknya langsung. Jadi kayak misalnya kita mau tahu cara open cam, ngambil fokusnya gimana, ngambil fokus bokeh belakang atau bokeh depan itu gimana, kita bisa lihat, kalau bisa langsung dipraktekin. Jadi kita tahu nggak segampang semudah teorinya kok, tapi ada obstacle-nya, ada rintangannya juga. Jadi kita bisa tahu gitu loh. Kita bisa prepare nantinya kalau ketika kita mau pakai begini caranya di lapangan. Akan butuh ini. Iya, seperti itu. Angle-nya juga seperti itu. Itu sih sobat. Jadi semalam nih, makanya gue cerita sama lo kan, sebelum kita mulai syuting di Kebun Raya, lo juga udah lihat. Gue sebagai kameramen harus tahu angle-angle di Kebun Raya itu sendiri, mana yang mau gue ambil. Kira-kira Kebun Raya itu udah gimana sih bentuknya, denahnya kayak gimana. Jadi itu penting banget kalau misalnya lo mau mulai syuting di luar ruangan. Betul. Apalagi susahnya tadi di Kebun Raya adalah kita kan nggak bisa pakai peralatan yang memadai kan. Iya, betul. Untuk syuting aja tadi nggak boleh kan sama satpamnya kan ya. Harus dengan izin. Nah, masalahnya adalah tadi kita punya masalah sama cahaya. Jadi ada beberapa bagian yang gelap ya. Ini kita hanya mengandalkan ISO sama diafragma. Tadi. Jadi kita nggak bisa pakai lampu, walaupun kita udah bawa lampu. Iya betul. Tapi kayaknya nggak boleh syuting di sana deh. Iya. Izinnya kayaknya panjang ya. Panjang kali lebar. Saya juga syuting untuk channel saya tadi ya. Itu sempat ditegur ya. Kalau saya nggak ngeliat nggak apa-apa silakan. Tapi kan saya ngeliat kata security begitu. Dan apakah kalau misalnya kita lihat nih rintangan di lapangan itu kan banyak nih. Betul. Ya kalau suara bising bisa kita bisa kita amarin. Cuman kalau yang misalnya rintangan seperti apa nih alam nih, kejadian alam yang nggak bisa kita hindarin, apa yang harus kita lakukan? Misalnya hujan, langit mendung, apa berhenti dulu? Orang yang profesional pun dia akan berhenti kalau hujan. Sutradara profesional sekalipun dia akan berhenti kalau hujan. Gitu ya. Karena yang setahu gue nih, hujan alam itu nggak bagus. Iya. Mereka itu kalau misalnya pun pengen ada adegan di hujan, mereka akan bikin hujan buatan, gitu loh, bukan hujan alami. Gitu loh. Jadi kalau hujan alami itu nggak bagus, jatuhnya pun nggak bagus, di kameranya pun nggak bagus. Seperti itu. Jadi kalau di film-film yang tentang ada hujan itu pasti hujan buatan. Itu hujan buatan ya? Nggak mungkin hujan beneran. Kalau hujan beneran kan nunggunya juga sulit. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya gimana nih kalau misalnya kita lagi syuting terus hujan, ya berhenti. Pasti berhenti ya? Pasti berhenti. Gitu. Nah jadi kejadian alam kita juga nggak bisa menghalang ya sobat. Berarti memang syuting harus stop. Kalau misalnya gejalanya hujan, ya kan, ya itu udah nggak bagus ya. Iya. Berarti ya. Dan yang mungkin ada sobat yang ada pertanyaan, kan
Apakah kameranya mahal? Nah, ini balik lagi. Kita tadi seharian hanya pakai handphone. Iya. Ya. Kita hanya pakai handphone. Itu hanya pakai handphone murni. Dan saat ini pun kita syuting itu pakai handphone. Handphone punya saya. Handphonenya Vivo. gue. Iya, handphone Vivo S1 Pro. Ini dia. Tapi dengan open cam. Pakai open cam. Ini support 4K sebenarnya. Cuman ada masalah sama memorinya kalau nggak salah. Memorinya nggak. Jadi sekarang kita pakai HD. Pakai HD. Iya. Ya, pakai HD. Dan nggak tahu kenapa handphone saya ini bermasalah kemarin karena mungkin udah kebanyakan ya. Iya, udah kebanyakan memori. Isinya udah gua hapus-hapusin. Nah, salah satu yang harus kita prepare kalau di ruangan outdoor gini adalah handphone aja cukup, cuman memorinya harus cukup, tapi yang standar 4K ya. Iya. Baru kita bisa melihat syutingnya sebagus inilah pencahayaan. Dan juga mungkin ada masukan dari Mas Dedi kalau misalnya sebagai pemula nih saya kan biasanya outdoor di lapangan pakai kamera itu ya, Cam action. Action cam. Ya kita nggak mempedulikan hujan, ya nggak mempedulikan panas, tetap jalan. Kalau misalnya pakai motor ya Mas Dedi. Iya. Tapi kalau misalnya gue pengen terjun seperti Mas Dedi ini, ya kan perlengkapan lampu. Apa pertama kali selain itu semua yang harus kita persiapkan?